warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti seluruh rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Kami atas nama panitia penyelenggaraan sholat Idul Fitri 1441 Hijriah dari Mushola Al-Ridho mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, berhubung dengan wabah COVID-19 yang sedang melanda dunia dan juga melanda di tempat kita di Bumi Mutiara Bojongkulur, maka atas kesepakatan dari forum masjid dan mushola se-Bumi Mutiara bahwa untuk sholat Id 1441 Hijriah ini tidak diselenggarakan sebagaimana mestinya tahun-tahun dahulu di lapangan di depan Jalan Kaizen atau di jalan utama perumahan Bumi Mutiara. Untuk itu kami mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada kaum muslimin dan muslimat agar pelaksanaan sholat Idul Fitri dapat dilaksanakan di rumah masing-masing. Nah, untuk itu agar kita tetap mantap hati kita untuk menyongsong bulan suci Ramadan di tahun depan, insya Allah kita akan mendengarkan kajian Idul Fitri bersama Ustadz kita, Ustadz Ali Junifar. Demikianlah sambutan dari kami sebagai panitia penyelenggara sholat Id 1441 Hijriah, dan atas segenap panitia mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama la nabiyya ba'da. Ibadallah, ikhwatal kiram yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan untuk kita semua pada hari ini, yang sudah merupakan kewajiban kita untuk terus memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika engkau bersyukur, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan terus menambahkan nikmatnya untuk kita. Sementara jika engkau kufur, tidak mau mengakui nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka pastilah Allah akan mengirimkan azabnya untukmu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang mulia ini kita menikmati salah satu hari terbaik di dalam setahun, hari di mana Allah meminta kita untuk berbahagia. Hari ini kebahagiaan adalah kebahagiaan syariat, farhun syar'iyyun rahimakumullah. Karena itu sudah merupakan keharusan bagi mereka yang beriman kepada Allah, mereka yang percaya kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala, mereka yang meneladani dan mengidolakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ikut berbahagia, untuk ikut memperbanyak syukur, memperbanyak takbir sebagaimana yang dianjurkan dan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah menginginkan kemudahan, Allah tidak menginginkan kesulitan, agar kamu menyempurnakan hitungan puasamu, agar kamu menyempurnakannya dengan takbir, agar kamu semua bisa bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan untukmu. Saudaraku yang dimuliakan Allah,
dalam kesempatan yang baik ini, setelah kita selesai melaksanakan seluruh rangkaian ibadah suci Ramadan 1 bulan penuh dengan segala daya upaya, dengan semua juhud yang kita kerahkan. Yang pertama tentunya kita bermunajat dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka 'ibadi fa inni qarib. Bermunajat dengan penuh keyakinan bahwa Allah dekat, bahwa Allah Maha mendengar, bahwa Allah Maha mengetahui apa yang sedang menimpa kita, dan Allah lah yang Maha tahu solusi terbaik yang bisa kita dapatkan untuk menghadapi segala ujian yang kita hadapi saat sekarang ini. Maka saudaraku, kita ingin terus memanjatkan doa, memohon agar Allah menerima seluruh amal ibadah yang sudah kita laksanakan. Allah melipat gandakan pahalanya, Allah menjadikannya sebagai tabungan amal terbaik kita untuk hari akhirat kelak. Dan tentunya kita juga semua sangat berharap, ya Rabb, semoga Ramadan yang telah lewat kita sempat untuk memaksimalkan ibadah pada malam Lailatul Qadar yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semua kita, sebagaimana janji Allah, salamun hiya hatta matla'il fajr. Saudaraku yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini mari kita saling mengingatkan, mari kita saling menasihati. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan agar kemudian seluruh amal ibadah yang telah kita tunaikan mendapatkan nikmat yang besar dari Allah, agar seluruh amal ibadah yang telah kita biasakan selama 1 bulan penuh selama bulan Ramadan menjadi awal yang baik bagi kita dalam kehidupan 11 bulan berikutnya. Nah, yang pertama saudaraku yang dimuliakan Allah, yang harus kita ingat selalu adalah untuk menjaga niat. Hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu diukur dari kualitas niatnya, dan sesungguhnya yang akan didapatkan oleh seseorang sesuai dengan apa yang diniatkannya. Faman kanat hijratu ilallahi wa rasulih fa hijratu ilallahi wa rasulih, wa man kanat hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Sementara barang siapa yang hijrahnya bukan karena Allah, tapi hijrahnya karena sekedar mendapatkan dunia, hijrahnya hanya karena sekedar ingin menikahi seorang wanita, maka ia tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah, ia hanya akan mendapatkan apa yang diniatkan. Maka saudaraku ini dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini mari kita terus mengawal kualitas niat kita. Pastikan seluruh amal baik yang kita tunaikan hanya diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, meminta kepada kita umatnya agar ketika ingin melakukan sesuatu yang baik maka awalilah dengan basmalah, awalilah dengan bismillah, awalilah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, agar Allah membersamai kita, agar kita selalu sadar bahwa Allah mengawasi, bahwa Allah melihat, sehingga timbullah di sana niat, tekad untuk menyempurnakan setiap kebaikan yang kita lakukan. Yang kedua, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita jaga terus adalah al-bu'du 'anis syubhat. Jangan sampai melakukan sesuatu yang meragukan. Jangan sampai melakukan sesuatu yang syubhat. Di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa ma bainahuma umurun mushtabihat. Sesungguhnya yang halal itu jelas, sesungguhnya yang haram itu jelas, dan apa yang ada di antara halal dan haram adalah termasuk perkara mushtabihat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang tidak diketahui hakikatnya oleh banyak manusia. Maka kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, famanittaqas syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang bisa menjaga dirinya dari segala macam perkara syubhat, jauh dari perkara-perkara yang syubhat, maka sesungguhnya ia telah berhasil menjaga agamanya dan juga menjaga kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjebak dalam perkara syubhat, selalu mengamalkan amal-amal syubhat, maka sesungguhnya ia telah mengamalkan sesuatu yang haram. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, mari, walaupun pada saat sekarang ini kita sudah berada di luar bulan suci Ramadan, pastikan seluruh amalan kita, seluruh amaliyah kita, seluruh kesolehan kita adalah hanya yang diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau setidaknya rahimakumullah, beranilah untuk selalu mengkonfirmasi apakah kebiasaan hidup kita, apakah cara kita berprofesi, apakah gaya kita, apakah semuanya sudah benar dan disetujui oleh Allah, diridai oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
jangan lupa ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Sebagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Para sahabat kemudian bertanya, "Liman ya Rasulullah?" "Lillah wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatin nasi ajma'in." Nasihat bagi Allah, nasihat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya saudaraku, bahwa tidak ada makna dari sebuah nasihat, tidak ada manfaat dari sebuah nasihat jika isinya bukanlah agama, dan tidak ada kepentingan, tidak ada urgensi keberadaan agama jika kemudian sama sekali tidak ada nasihat. Maka ad-din an-nasihah, agama adalah nasihat, dan agama tidak pernah bisa dipisahkan dari nasihat. Maka mari saudaraku yang dimuliakan Allah, kita terus membiasakan diri kita untuk bersedia menerima nasihat. Karena insya Allah dengan selalu menerima nasihat, kita akan bisa memperbaiki kehidupan kita. Kita bukanlah manusia yang selalu benar. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadisnya menerangkan, kullu bni Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Semua anak Adam, setiap anak Adam tanpa kecuali, semua mereka selalu berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang selalu berbuat salah adalah mereka yang selalu mau bertobat. Dalam hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ibadi, antum tukhti'una, kullukum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wa ana aghfiru dzunuba jami'a, fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian semua terus-menerus melakukan kesalahan siang dan malam, dan aku mengampuni seluruh dosa. Maka mohonlah ampun kepadaku, pasti aku akan mengampunimu. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, mari kita terus mau mendengarkan nasihat. Berikan kesempatan kepada diri kita untuk terus menuntut ilmu. Bukankah menuntut ilmu itu adalah keharusan? Jika di dalam bulan Ramadan kita sudah terbiasa, berkhusus dalam kondisi ini, bahkan Allah mudahkan, kita bisa menikmati majelis-majelis ilmu hanya melalui ruangan di rumah kita, melalui alat teknologi yang kita miliki. Kita bahkan tidak mesti harus keluar rumah. Nah saudaraku yang dimuliakan Allah, jangan sampai semangat kita untuk menuntut ilmu menurun setelah Ramadan usai. Yang keempat, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita lakukan adalah tarkus syubhat, meninggalkan hal yang syubhat, tarkus syukuk, meninggalkan sesuatu yang meragukan. Sebagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk." Tinggalkan apa yang meragukanmu, beralihlah kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Nah, saudaraku, maknanya bagi seorang mukmin, ia tidak mau melakukan sesuatu yang belum pasti dalilnya, belum jelas perintahnya, belum tentu arahnya. Bagi seorang mukmin, ia pasti akan serius melakukan sesuatu yang bisa mendekatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama menerangkan, kepastian di sini rahimakumullah bisa kepastian dalam bentuk duniawi, bisa juga dalam bentuk ukhrawi. Intinya jangan sampai seorang mukmin kemudian terlibat dalam perkara yang sia-sia, tidak beruntung dunianya, juga merugi akhiratnya. Maka saudara yang dimuliakan Allah, kita harus perhatikan betul hadis Nabi ini. Setelah Ramadan usai, tidak sedikit orang yang hanya serius mengibadahi Allah Subhanahu wa taala, serius berqiyamul lail, serius bertilawah hanya pada bulan Ramadan. Tapi begitu Ramadan selesai, kemudian dia membiarkan dirinya, waktunya tersita untuk melakukan sesuatu yang sia-sia. Padahal Rasulullah SAW mengingatkan, "Ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas." Dua nikmat yang banyak sekali dilupakan oleh banyak orang, yaitu as-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Maka mari saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, normal jika memang pada hari-hari setelah Ramadan mulai memasuki Syawal ini kita kembali terbiasa untuk melakukan aktivitas normal kita. Namun jangan lupa, pastikan ketika kita ingin menseriusi sesuatu, maka seriusilah sesuatu yang pasti ada manfaatnya. Temukan manfaatnya, dan tentunya rahimakumullah, yang terbaik adalah amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang manfaatnya bukan hanya duniawi tapi juga ukhrawi. Sebagaimana pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya." Kejarlah apa yang Allah berikan untukmu di akhirat, tapi janganlah engkau melupakan bagianmu di dunia. Yang kelima, yang terakhir saudaraku yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang harus kita perhatikan adalah
kita harus selalu menyibukkan diri dengan yang bermanfaat untuk diri kita. Al-istighalu bima yufid. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri baiknya keislaman seseorang adalah ketika dia meninggalkan apa yang bukan urusannya. Maknanya dari hadis ini adalah di antara ciri baiknya keislaman seseorang, ia akan selalu menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang bermanfaat untuknya. Ada dua hal penting dari hadis ini, saudaraku, yang harus kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama adalah jangan sampai kita sibuk mengurusi urusan orang lain, sibuk dengan aib orang lain, sibuk dengan kekurangan orang lain, tetapi kemudian kita gagal memperbaiki diri kita sendiri. Kita gagal memperbaiki dan memperhatikan pasangan kita gagal memperbaiki dan memperhatikan anak-anak kita. Maka harusnya saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pandangan kita terhadap orang lain adalah pandangan i'tibar, mengambil pelajaran, dan pandangan untuk memberi nasihat, bukan untuk terus-menerus menilai dan membahas kekurangan dari orang lain. Yang kedua, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah sewajarnya kita melihat ke diri kita sendiri. Sering-seringlah bercermin. Ramadan, kita selalu melewati Ramadan sebagai syahrul muhasabah, bulan untuk muhasabah, bulan untuk mengevaluasi diri, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan untuk taubat, bulan untuk memperbanyak istighfar. Bukankah pada hari-hari terakhir Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnahkan untuk terus memperbanyak doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ya Rabb, Engkau Maha Pengampun, mencintai ampunan, maka ampunilah dosa-dosaku. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara komitmen agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sibukkanlah diri kita dengan keadaan kita. Lihat lagi, apakah sholatnya sudah benar? Bagaimana bacaan di dalam sholatnya? Apakah sudah sempurna rukunnya? Lihat pula pasangan kita rahimakumullah. Lihat pula anak-anak kita, apakah wudunya sudah benar? Betapa banyak pada hari ini mereka yang sholatnya asal-asalan hanya karena masalah sederhana wudunya yang tidak sempurna. Padahal Nabi SAW mengingatkan, la salata liman la wudu'a lah. Tidak sah salat orang yang tidak sempurna wudunya. Nah saudaraku yang dimuliakan Allah, 5 hal ini insya Allah jika kita bisa menjaganya, jika kita bisa mengingatnya, insya Allah apa yang sudah kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini selama 1 bulan penuh, insya Allah semuanya akan diterima oleh Allah. Dan Ramadan benar-benar bisa menjadi bulan tarbiyah untuk kita semua. 1 bulan untuk 1 tahun minimal rahimakumullah. Maka ulama mengatakan, jika ingin melihat kualitas Ramadan seseorang, maka lihatlah keadaannya setelah bulan Ramadan. Keadaan seseorang di bulan Ramadan belum menentukan kualitas dirinya, tetapi yang menentukan adalah bagaimana ia ketika keluar dari bulan Ramadan. Banyak orang yang mudah untuk bertaat di dalam bulan Ramadan, mudah untuk bertilawah, mudah menunaikan sholat fardu berjamaah, mudah untuk bertarawih, mudah untuk berqiyamul lail, mudah untuk berinfak, bersedekah dan sebagainya. Pertanyaannya, jika benar di dalam bulan Ramadan itu semua dilakukan dalam rangka mengejar ridha Allah, itu semua dilakukan karena ia takut akan dosa-dosanya, itu semua dilakukan karena ia ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka harusnya rahimakumullah ketika Allah panjangkan umurnya, ia tidak berakhir usianya di hari terakhir Ramadan, Allah panjangkan umurnya, maka harusnya ia yang taat di bulan Ramadan lebih lagi ketaatannya meningkat di luar bulan Ramadan. Nah saudaraku, 5 hal ini. Yang pertama, sekali lagi mari kita terus menjaga niat bahwa seluruh yang kita lakukan diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada riya, jangan sampai ada sombong, jangan sampai terbersit niat senang ibadahnya dilihat, diketahui oleh orang lain. Kita tidak mungkin melupakan hadis itu, hadis ancaman yang luar biasa itu. Di hari akhirat nanti, mereka yang beramal di dunia ini karena senang dilihat oleh orang lain, beramal karena senang dipuji oleh orang lain, kelak Allah Subhanahu wa taala tidak akan mau menerima amalnya karena ia beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Pastikan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlaskan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan yakinlah Allah pasti akan menjaga kita. Yang kedua, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tinggalkanlah amal-amal syubhat. Semuanya sudah jelas, yang halal jelas, yang haram jelas. Karena itu teruslah belajar.
Talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Belajarlah sebanyak-banyak ilmu pengetahuan, rajinlah mengikuti majelis ilmu. Insyaallah agama ini adalah hal yang jelas, rahimakumullah, semuanya jelas. Dan perkara-perkara yang disepakati oleh para ulama jauh lebih banyak dibandingkan perkara yang dikhilafiyahkan. Yang ketiga, saudara yang dimuliakan Allah, jangan lupa untuk terus mau menerima nasihat. Mau memberi nasihat, mau menerima nasihat. Tidak ada makna agama kalau kemudian kita tidak siap menerima nasihat. Tidak ada makna agama kalau kemudian kita mendiamkan kemungkaran. Maka tidak mungkin beramar ma'ruf nahi mungkar kalau kita sendiri tidak pernah mau menerima nasihat. Makanya di dalam Islam tidak pernah ada ketentuan seorang suami, seorang ayah tidak boleh lagi dinasihati oleh istri. Seorang istri tidak perlu lagi mendengar nasihat dari suami. Anak-anak karena sudah dewasa tidak perlu lagi dinasihati oleh orang tua. Semuanya harus mau menerima nasihat dari siapapun nasihat itu. Hanya yang perlu diperhatikan, rahimakumullah, pastikan nasihat yang diberikan, nasihat yang didengarkan adalah nasihat yang kandungannya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita meninggalkan semua yang meragukan kita di dalam hidupnya. Beramallah dengan kepastian, perkuatlah keyakinan. Sebelum berbuat sesuatu, pastikan dulu bahwa itu diperintahkan Allah atau setidaknya itu bukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak pada hari ini orang-orang memperjuangkan sesuatu dalam hidupnya, memperjuangkan berbagai hal, tapi pada akhirnya ia menyesali betapa banyak waktunya yang terbuang sia-sia di dalam hidup ini. Maka saudaraku, pesan Nabi ini harus benar-benar tertanam kuat di dalam hati semua kita. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Dan yang terakhir sekali, jangan lupa rahimakumullah untuk terus menyibukkan diri kita dengan ketaatan. Al-istighalu bima yufid. Keseriusan-keseriusan kita di dalam kehidupan dunia ini, pastikan semuanya untuk sesuatu yang memberikan manfaat yang besar untuk kita. Demikian rahimakumullah yang bisa disampaikan. Ad-dinu an-nasihah, nasihat untuk bersama, termasuk untuk saya pribadi. Semoga kita semua dalam kesempatan Idul Fitri ini selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan perlindungannya. Dan yang pasti saudaraku, munajat kita selama bulan Ramadan kita lanjutkan lagi pada Syawal ini dan pada bulan-bulan berikutnya, agar Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat ujian ini dari kita, agar Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kehidupan kebahagiaan kita, agar Allah Subhanahu wa taala juga menerima seluruh amal kita, sehingga kelak insyaallah kita semuanya dibangkitkan sebagai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.